어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiah dengan NIM 211105030014. Saya dari kelas akuntansi syariah 1. Nah, di sini saya akan membuat review drama Korea yang berjudul Sif Kim Good Manager untuk memenuhi tugas UTS yang telah diberikan oleh Ibu Lulu selaku pembimbing dari mata kuliah pengauditan 2. Drama ini sebenarnya sudah tayang pada tahun 2017 yang lalu. Nah, drama ini pun mengusung tema workplace tentang pembukuan suatu perusahaan raksasa yang ternyata di dalamnya kita bisa tahu bahwa dalam laporan pembukuan itu suatu hal yang wajar, ada penipuan di dalamnya. Nah, di dalam drama ini pun full of drama komedi yang sangat minim sentuhan romansnya. Tapi bukan berarti drama ini tidak layak untuk ditonton, karena di dalam drama ini kita bisa tahu bahwa perusahaan besar bisa memanipulasi pembukuan suatu perusahaan itu. Drama Sif Kim ini menceritakan Kim Song Ryong yang diperankan oleh Nam Gong Min, seorang akuntan di daerah Gunsan yang memberikan jasanya untuk para preman dan rentenir agar laporan keuangan mereka tidak mencurigakan dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari mereka. Nah, Kim Song Ryong ini memiliki cita-cita untuk tinggal di Denmark karena menurutnya itu negara itu terkenal damai dan rendah akan korupsinya. Nah, sedangkan untuk bisa pergi dan pindah ke Denmark itu dia membutuhkan uang sebesar $1 juta di rekeningnya. Sedangkan pada waktu itu dia hanya memiliki $300.000 saja. Nah, Song Ryong ini sering bolak-balik masuk kantor polisi karena kasus penipuan pembukuan perusahaan-perusahaan kecil di Gunsam. Tapi karena memang dia lihai dalam menipu, jaksa pun tidak pernah bisa menuntut dan menahan dia karena tidak ada bukti yang kuat. Lalu oleh bawahannya Oh Gwang Suk yang diperankan oleh Lim Hwa Yong, dia memberitahu kalau perusahaan besar TK Group di Seoul sedang mencari seorang kepala bagian untuk salah satu bagian departemen akuntansi, yaitu tim operasional bisnis. Nah, Song Ryong pun mencoba dengan harapan TK Group ini adalah perusahaan besar di mana ia akan mendapatkan uang lebih cepat dan membuat dia lebih cepat pergi ke Denmark. Nah, secara mengejutkan ternyata Song Ryong ini lolos keterima menjadi kepala bagian di perusahaan TK Group tersebut. Nah, usut punya usut ternyata dia keterima karena Soo Yeol, mantan jaksa yang jadi direktur keuangan baru di TK Group itu dikenal tahu track record Song Ryong itu di Gunsam yang sering ketangkep. Dia merekrut Kim Song Ryong dengan harapan dia itu bisa membuat TK Group dapat keuntungan lebih besar dengan memanipulasi laporan dan pajak perusahaan di TK Group. Nah, awalnya Kim Song Ryong ini memang mempunyai niat buat korupsi biar duit dari rekeningnya itu cepat terkumpul untuk pergi ke negara idamannya, yaitu Denmark. Nah, sama kayak yang dilakukan di Gunsam. Tapi pada akhirnya Song Ryong ini banyak bermasalah dengan perusahaan keuangan ini karena terjadi korupsi yang manipulasi tentang di perusahaan tersebut. Laporan yang nyebabin keuangannya itu banyak parah banget. Dan karyawan anak perusahaan dipecat dan terjadi tunggakan gaji. Nah, yang lebih parahnya lagi, gara-gara petinggi-petinggi perusahaan yang pada korupsi ini, mereka sampai tidak segan-segan untuk membunuh orang di dalam perusahaan yang mengetahui kebusukan yang ada pada para petinggi ini. Nah, hal ini bertentangan dengan prinsip yang memang dipegang teguh oleh Kim Song Ryong ini, yaitu curilah uang bosmu tapi jangan curi uang karyawanmu. Nah, Song Ryong pun bersama Yoon Ha Kyung yang diperankan oleh Nam Sang Mi, manajer Cho Nam Ho yang diperankan oleh Kim Won Hye, dan anggota tim operasi bisnis lainnya
berusaha mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Tiki Group tersebut. Di dalam cerita drama Shift Kim ini sebenarnya nggak rumit-rumit banget sih, tapi juga nggak simple. Jadi menurut saya tuh pas lah ya. Nah mungkin buat kalian yang memang belum paham tentang pembukuan, ini recommended banget. Jadi kita bisa tahu masalah pembukuan itu akan gampang dimanipulasi oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Nah di sini pun misalnya kita jadi kalau orang awam, pasti kita menganut perusahaan itu harus ditutup seperti itu. Tapi Songreum ini membawa peran untuk menuntaskan siapa dalang dari kecurangan tersebut. Ya sebenarnya sih analoginya gak masuk akal sih ya kalau dipikir-pikir, tapi apapun itu maknanya dapat tentang auditing. Pembukuan ada di drakor ini. Di awal nebak di balik kasus ini adalah direktur keuangan Tiki Group. Ternyata salah. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita sebagai seorang atau calon seorang akuntan, kita harus mempunyai integritas di dalam bekerja. Dan kita juga sebelum menjadi akuntan, kita harus memenuhi apa saja ketentuan-ketentuan untuk menjadi seorang akuntan yang baik, agar tidak terjadi fraud seperti yang terjadi di dalam drama Shift Kim Good Manager ini. Dan juga untuk menanggulangi adanya fraud ini, kita bisa mengontrol internal perusahaannya. Jadi internal perusahaan harus kita kelola dengan baik agar tidak terjadi kecurangan di dalam perusahaan tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih proses dalam belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.